Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Dr. Prisoner. Drama ini menceritakan tentang Na Yi-jae yang diperankan oleh Nam Kong Min yang merupakan salah satu dokter terbaik yang ada di rumah sakit tempat dia bekerja. Suatu hari terjadi sebuah kecelakaan mobil yang menimpa sepasang suami istri tunarungu. Yi-jae mengenal pasangan ini sebab sang istri yang tengah mengandung adalah pasiennya. Sayangnya, sang suami dari pasiennya tersebut tidak tertolong dan di saat Yi-jae ini akan melakukan operasi dan berjuang menyelamatkan si istri, dia diganggu dengan kedatangan pasien lain yang tiba-tiba masuk ke ruang operasi. Dia adalah Jae-hwan yang diperankan oleh Park Eun-sok yang memaksa Yi-jae untuk menangani adiknya Jae-in yang diperankan oleh Lee Da-in. Rupanya kecelakaan yang terjadi itu pun melibatkan mereka. Namun sebetulnya Jae-in hanya tergores sedikit di bagian pipi dan tidak mendapatkan luka yang parah. Namun Jae-hwan tetap memaksa Yi-jae untuk memeriksa adiknya terlebih dahulu. Jae-hwan mengatakan bahwa Yi-jae adalah dokter terbaik di rumah sakit tersebut sehingga dia harus mengobati adiknya terlebih dahulu yang merupakan anak kesayangan ibunya. Jae-hwan terus memaksa Yi-jae untuk mengobati luka adiknya agar sang ibu tidak khawatir. Demi kelancaran operasi yang sedang Yi-jae lakukan, Yi-jae kemudian beranjak dan memeriksa Jae-in. Dia bertanya beberapa hal seperti apakah ada yang sakit dan lain sebagainya. Nah, ketika semua pertanyaan dijawab tidak oleh Jae-in, Yi-jae kembali melaksanakan operasi. Sayangnya Jae-hwan, si kakaknya Yi-jae ini adalah pria yang egois dan kekanak-kanakan. Dia adalah anak pemilik rumah sakit tersebut, makanya dia itu seenaknya banget gitu teman-teman. Nah, suatu saat Jae-hwan ini digadang-gadangkan akan meneruskan kepemimpinan di rumah sakit tersebut, tetapi sayangnya tingkah lakunya ini sangat buruk. Dia berperangai kasar, suka hura-hura dan tidak memiliki kecakapan dalam memimpin. Nah, penolakan Yi-jae dalam mengobati sang adik, padahal kan sebelumnya udah dilakukan pemeriksaan tapi tidak ada sakit yang parah-parah banget gitu kan. Nah, akhirnya si Yi-jae ini menolak untuk memeriksa adiknya lagi. Nah, hal ini berdampak pada karir Yi-jae. Dia difitnah dan diberhentikan dari bekerja di rumah sakit tersebut dan harus dipenjara beberapa waktu. Dan saat dia kemudian keluar dari penjara, Yi-jae ini memutuskan untuk melakukan balas dendam. Yi-jae memang mantan tahanan, namun statusnya sebagai dokter tidak pernah dicabut. Dengan keadaan seperti itu, Yi-jae masih dapat mengobati pasien, namun alih-alih bekerja di rumah sakit, Yi-jae memilih untuk menjadi dokter di penjara. Jadi di Korea Selatan itu penjaranya memiliki unit kesehatan tersendiri teman-teman, dan Yi-jae ini mengincar posisi dokter kepala di penjara tempat ia dulu ditahan. Nah, setelah berhasil menggeser posisi Sun Min-sik yang diperankan oleh Kim Byung-chul yang merupakan kepala kesehatan penjara, Yi-jae melakukan berbagai cara untuk bisa memasukkan Jae-hwan ke penjara. Min-sik sendiri bukanlah kepala kesehatan biasa di sebuah penjara tersebut. Dia memegang jaringan bisnis kesehatan dan melakukan tindakan korupsi dari sana. Saat kemudian Jae-hwan ini berhasil di penjara, ternyata Yi-jae tak berhenti di situ. Rupanya target yang sebenarnya yang ingin dia dapatkan jauh lebih besar, yakni melibatkan Jae-jeon yang merupakan kakak sulung dari Jae-hwan dan juga Yira yang merupakan ibu kandung dari Jae-hwan yang sama-sama memperebutkan posisi tertinggi di perusahaan tersebut. Mula-mula Yi-jae ini memberikan sebuah solusi untuk bisa membebaskan Jae-hwan dari eksekusi. Jae-hwan yang anak mama banget ini bersedia melakukan apapun asal dia bisa bebas dari penjara. Yi-jae memeriksa riwayat kesehatan Jae-hwan dan Yi-jae lantas menciptakan satu penyakit khusus sehingga Jae-hwan ini nantinya bisa mendapatkan penundaan eksekusi dan dapat dirawat di rumah sakit yang berada di luar penjara. Nah, pertama Yi-jae ini akan membuat Jae-hwan seolah-olah menderita penyakit rhabdomyolysis. Jadi rhabdomyolysis ini adalah penyakit gangguan jaringan otot yang melepaskan protein atau mioglobin dan merusak ke dalam darah. Nah, mioglobin ini dapat merusak ginjal teman-teman. Jadi setelah berolahraga berat tiap hari dan meningkatkan suhu tubuhnya sesuai dengan saran dari Yi-jae, Jae-hwan ini berhasil menderita penyakit tersebut dan urinnya pun udah gelap banget. Jadi tanda-tanda kerusakan ginjalnya ini udah terlihat banget. Nah, karena udah parah, Jae-hwan ini akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dia juga disarankan lagi nih sama si Yi-jae untuk tidak melakukan dialisis meskipun keadaan ginjalnya ini udah akut gitu, gagal ginjal akut gitu teman-teman. Dan dia tidak boleh juga mendapatkan terlalu banyak cairan infus gitu, karena kalau memang ingin dia bebas dari eksekusi, keadaannya itu harus benar-benar parah gitu. Di sini ibunya itu udah melarang, tapi Jae-hwan tetap aja mau mengikuti semua sarannya si Yi-jae ini. Karena dirasa penyakitnya ini kurang meyakinkan, Yi-jae akhirnya mengganti penyakitnya menjadi penyakit turunan. Di ayahnya Jae-hwan ini memiliki penyakit langka yang bernama Huntington
Huntington, dan penyakit Huntington ini adalah penyakit kelainan genetik gitu yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf di otak. Penyakit ini mempengaruhi gerakan, pikiran, dan emosi penderitanya, dan sampai saat ini belum ada obat yang bisa menangani penyakit Huntington ini. Jadi penyakit ini dianggap manjur banget sebagai alasan penundaan eksekusi bagi Jae-hwan. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu teman-teman. Jadi Hee-jae ini memiliki maksud lain dengan mengatasnamakan penyakit tersebut. Jadi Terjit Hee-jae yang merupakan kakak sulung dari Jae-hwan ini diduga menderita penyakit tersebut. Jadi dengan menggunakan Jae-hwan diharapkan rahasia si kakaknya ini dapat terbongkar, karena kakaknya Jae-hwan ini antagonis banget teman-teman, jahat banget. Bahkan dia yang membunuh ayahnya sendiri agar bisa mengambil alih perusahaannya. Makanya di sini meskipun ibunya ini melarang untuk menggunakan penyakit tersebut, Jae-hwan tetap mau melakukannya karena dia juga ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Dan di sini lagi-lagi tubuh si Jae-hwan ini kembali dirusak. Dia diberi obat yang bisa mengurangi kekuatan ototnya sehingga dia akan kesulitan berjalan, mengalami kejang, dan membuat dia itu nggak nafsu makan dan insomnia gitu teman-teman. Dia juga mulai mengalami halusinasi, kecemasan, hingga berujung kepada percobaan bunuh diri. Jae-hwan ini tetap mau melakukan apapun yang disarankan oleh Hee-jae. Jae-hwan mulai melakukan rehabilitasi agar dia bisa berjalan dengan normal lagi, tetapi dia masih terjatuh karena kondisi ototnya yang melemah. Nah, pas di scene ini Hee-jae dan beberapa komplotannya ini yang kontra dengan kakaknya Jae-hwan mulai menyusun rencana untuk kakak Jae-hwan masuk ke ruang rehabilitasi. Di sana Jae-hwan diminta untuk memancing pembicaraan sampai kakaknya ini mengungkapkan semua kejahatannya. Nah, ternyata si kakaknya Jae-hwan ini lebih cerdas teman-teman. Kan di ruang rehabilitasinya udah dikasih CCTV kan. CCTV-nya ini udah diretas oleh orang suruhan kakak Jae-hwan agar mereka yang memantau ini nggak melihat kondisi yang sebenarnya gitu. Dan mereka nggak ada yang notice teman-teman. Jadi yang mereka lihat ini tetap posisi Jae-hwan yang terakhir kali, dan adiknya ini menyembunyikan apa yang mereka rencanakan dari ibunya, karena kalau ibunya tahu udah pasti nggak bakal diizinin. Karena sekarang ini prioritas ibunya itu adalah Jae-hwan sehat dan bisa kembali seperti dia kala gitu. Jadi sesimpel itu keinginan ibunya sekarang. Soalnya Jae-hwan ini juga anak kesayangan dia banget, jadi dia nggak mau Jae-hwan ini sampai kenapa-kenapa gitu. Nah, rencananya ini sudah bener-bener disiapin sangat-sangat matang. Hee-jae juga udah menyiapin dokter yang berada di sekitar Jae-hwan kalau misal terjadi apa-apa gitu. Tetapi tiba-tiba di penjara ini terjadi sakit massal pada tahanan yang ada di sana. Jadi fokusnya ini nggak ke Jae-hwan lagi. Di sini si kakak Jae-hwan ini mulai meluncurkan aksinya. Dia memegang cairan, dan cairan tersebut sama seperti yang dia suntikan kepada ayahnya. Dan dia ini sebenarnya adalah kakak tirinya Jae-hwan, makanya dia itu bisa setega itu gitu pada Jae-hwan. Sini terlihat tanpa ragu kakaknya ini langsung menyuntikkan cairan tersebut, dan Jae-hwan ini pun langsung tumbang. Jae-hwan masih sempat meminta pertolongan kepada Hee-jae, dan di sini kasihan banget melihat Jae-hwan dia sendiri dan kelihatan banget dia kayak ketakutan gitu, dan gak ada tanda-tanda orang yang akan menolong dia. Hee-jae yang merasa kondisi Jae-hwan sedang tidak baik-baik aja ini langsung menginstruksikan kepada timnya yang lain untuk segera ke ruang rehabilitasi dan segera menolong Jae-hwan. Mereka langsung berbondong-bondong ke ruang rehabilitasi sambil menghubungi dokter yang ada di sana. Sampainya di sana Jae-hwan ini sudah mengalami gagal jantung. Dia langsung dibawa ke ruang perawatan gawat darurat. Ibunya ini mulai histeris melihat kondisi putra kesayangannya, dan adiknya pun di sini kayak speechless gitu. Dia juga ngerasa bersalah karena tanpa berpikir panjang dia menyetujui rencana yang dapat menghilangkan nyawa kakaknya tersebut. Semua orang di sini merasa bersalah ke Jae-hwan karena Jae-hwan sudah berusaha melakukan yang terbaik, namun mereka lalai dan berhasil dikelabui oleh kakaknya Jae-hwan. Dokter melakukan CPR berkali-kali namun gak ada respon dari Jae-hwan. Hee-jae pun menggantikan dokter yang ada di sana dan berusaha dengan sekuat yang dia bisa untuk bisa menyelamatkan nyawa Jae-hwan. Sambil emosional, Hee-jae terus melakukan CPR kepada Jae-hwan. Dia orang yang paling merasa bersalah karena dari awal ini semuanya adalah rencana si Hee-jae. Jae-hwan belum menunjukkan respon apapun, dan rekan Hee-jae ini pun memegang pundak Hee-jae yang secara gak langsung meminta agar Hee-jae ini menghentikan usahanya karena terlihat percuma. Dia pun menyerah dan menghentikan CPR pada Jae-hwan, dan tiba-tiba di sini teman-teman ada keajaiban. Jadi detak jantung Jae-hwan ini kembali dan nyawanya berhasil diselamatkan meskipun dia harus mengalami
mengalami koma. Ibunya menyalahkan Yije dengan apa yang telah dilalui Jae-hwan. Harusnya dengan semua rencananya Yije ini sudah bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Yije menyesal, namun dia juga mengingatkan ibu Jae-hwan bahwa semua ini terjadi tidak lain adalah karena ulahnya juga gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.